Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh menaikkan rasa ucapan syukur kita hanya kepada Dia. Karena Dialah Allah yang menyertai kita. Allah Immanuel, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan kekuatan sehingga hari ini kita boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya.
Dengan iman kita katakan, ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas, menghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Ajaib berkarya perbuatan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib berkarya. Kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada hari ini kami boleh mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman, biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya di saat Tuhan berperang bagi kami, maka kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Oke. Ada sukacita? Lambaikan tangan saudara, beri senyum saudara kanan kiri. Katakan Allah kita Allah yang luar biasa. Kita percaya di saat Tuhan berperang bagi kita, maka mujizat terjadi. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Mari kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi, amin. Dalam keterbatasanku, aku berserah penuh. Ku naikkan pujian, berjalan dengan-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu ku sirna, Kau bermegah di dalam kelemahanku. Oh, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kuasa-Mu tak tertandingi di surga dan di bumi. Semua janji-Mu pasti kan tergenapi. Amin. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kau gagah
Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, Kau gagah perkasa, Kau raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kau gagah perkasa, Kau raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Luar biasa. Di saat kita berperang, Tuhan yang berperang dalam kehidupan kita. Kita percaya kemenangan ada di sini. Di saat Tuhan berperang bagi kita, maka pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kita imani pujian ini. Kemenangan demi kemenangan akan kita alami. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus. Inilah kami Tuhan. Saat ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Lihat kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang akan menyertai dan membela kami Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yes, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terjadi di sini. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah. Haleluya. Pada hari ini kami akan belajar tentang sebuah value kehidupan. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, menolong kami, mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Beri hamba-Mu pewahyuan, pengertian dan ilham. Berkati hati seluruh umat-Mu yang hadir, agar firman-Mu mendapatkan tempat yang istimewa. Tuhan, Engkau beracara sepanjang firman Allah diberitakan. Kami siap mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengarkan firman Allah bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali.
Minggu yang lalu saya tidak ada bersama dengan saudara karena saya ada pelayanan pernikahan di Bandung. Bapak Ibu dilayani oleh Bapak Pendeta Untung. Untung ada Pak Untung sehingga kita bisa lebih tenang ya. Oke. Nah, jadi ini tentang value kehidupan, nilai-nilai kehidupan, dan pagi hari ini kita akan fokus kepada satu nilai yang namanya setia. Saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara betapa pentingnya nilai itu bagi kehidupan saudara, bagi orang lain, dan bagi pekerjaan Tuhan. Ada seorang pendeta yang sedang melebarkan sayap untuk membuka pelayanan di tempat lain. Selama beberapa pekan pendeta ini terus menginjil dari waktu ke waktu, dari rumah ke rumah, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, sekali waktu hamba Tuhan ini naik kendaraan umum mikrolet seperti biasa, kemudian dia membayar, ada pengembalian dan turun. Nah, pada waktu sudah turun, ternyata pengembaliannya itu ada kelebihan sekitar 50 sen saja. Di dalam hatinya dia katakan kembalikan karena uangnya lebih. Tapi lagi-lagi hati juga bicara, tidak usah, kan cuma kecil. Lagian kalau mengembalikan kamu harus mencari, belum tentu ketemu. Orangnya pasti tidak akan memperhatikan karena nilainya kecil sekali. Tetapi hamba Tuhan ini tidak. Ini adalah soal nilai. Ini adalah soal kejujuran. Ini bukan soal jumlah uang. Terus bergumul di dalam dirinya, akhirnya dia memutuskan saya harus mengembalikan uang ini meskipun jumlahnya cuma sedikit dan saya harus mencari entah di mana orang itu. Nah, dia kemudian pergi ke sebuah stand plat untuk mencari sang supir. Puji Tuhan dia ketemu. Kemudian dia mengatakan, mohon maaf tadi kembaliannya kelebihan dan sekarang saya mencari Anda untuk mengembalikannya. Nah, sesudah dikembalikan Pak supir bilang, Pak, selama beberapa minggu ini kami sedang memikirkan untuk ikut Tuhan Yesus. Dan karena Bapak bukan hanya berkhotbah, tetapi memegang nilai yang Bapak khotbahkan, dia katakan, Pak, sampai ketemu hari Minggu di gereja Bapak. Hamba Tuhan ini kemudian menangis. Dia mengatakan, hampir-hampir saya menjual Tuhan Yesus dengan nilai 50 sen saja. Karena 50 sen, karena kejujuran, orang ini akhirnya masuk gereja, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nilai itu penting bagi kita, nilai itu penting bagi orang lain, nilai itu penting bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi nilai yang hanya dipajang sebagai sebuah pernyataan semata tidak berpengaruh apa-apa. Orang yang berpegang teguh pada nilai, dia akan diperhadapkan oleh peperangan seperti tadi. Iya tidak, iya tidak, iya saya harus pegang nilai itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan mengajak saudara, oh iya, kita sebetulnya sudah sampai pada bagian yang kelima dalam serial lahirnya generasi Yeremia. Pada pasal yang kelima ini ayat kuncinya ada di ayat yang ke-11. Yang berbicara tentang sebuah nilai yang disebut kesetiaan. Nah, saya mengajak saudara untuk membaca. Kalau saudara bisa lihat, saudara bisa baca di depan. Kalau tidak, saudara bisa membuka Alkitab kita di Yeremia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-11. Mari kita baca. Loh, sudah ada di slide situ, tidak usah di itu ya. Oke. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku, demikianlah firman Tuhan. Nah, Nabi Yeremia telah menjelajah ke seluruh negeri
dan didapatinya baik orang kecil, orang besar, orang miskin, orang kaya, pejabat tinggi, bahkan pemimpin agama sekalipun sudah berperilaku tidak setia. Tidak setia kepada siapa? Tidak setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita baca ayat berikutnya 2, 3, 4. Mereka memungkiri Tuhan yang keras dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Pada waktu mereka ditegur oleh Nabi Yeremia dan nabi-nabi sebelumnya tentang ancaman karena tidak berperilaku setia, mereka berkata, dari satu nabi ke nabi lain sudah bicara tentang hukuman tapi tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi peperangan, tidak terjadi kelaparan, tidak terjadi penyakit samparan. Ya, khotbah nabi itu angin lalu saja. Itu bukan perkataan Allah, itu hanya perkataan manusia biasa. Tidak akan terjadi seperti itu. Nah saudara-saudara, oleh karena dia berkata seperti itu, kemudian Tuhan merespon seperti ini. Lebih keras lagi kita akan baca 1, 2, 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu dan bangsa ini menjadi kayu bakar. Maka api akan memakan habis mereka. Oleh karena mereka meremehkan firman Tuhan dan berkata bahwa Tuhan tidak melakukan apa-apa. Saudara, memang yang terjadi adalah setelah firman dikatakan ada waktu yang cukup panjang itu tidak menjadi kenyataan. Tapi bukan berarti firman Allah tidak digenapi. Alkitab mengatakan kesabaran Allah itu supaya memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Saudara tidak boleh lagi berkata, mendengar khotbah hanya untuk konsumsi otak. Mendengarkan khotbah seperti angin yang lalu begitu saja. Firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan hampa. Saya sedang mengkhawatirkan jangan-jangan nilai kesetiaan itu sudah dicari oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak mendapatkan di antara kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang akan terjadi pada waktu mereka tidak mau merespon kebenaran firman Allah dengan baik. Mari kita baca ancaman Tuhan. 1, 2, 3. Mereka berperilaku tidak setia, baik kepada Allah dan juga sesama. Saat ditegur mereka meremehkan dan menganggap khotbah Nabi sebagai angin lalu. Akibatnya Allah menjadi api yang menghanguskan mereka. Kalau ada api, ada kayu, siapa yang kalah? Kayu. Allah akan menjadi api, firman-Nya akan menjadi api, dan orang Israel menjadi kayu yang akan dihanguskan. Saya akan mengajak saudara membaca pada pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Ini nanti caranya bagaimana bangsa Israel itu dihancurkan, dihanguskan dan dibakar habis. Ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Jadi caranya adalah Tuhan akan mendatangkan bangsa yang kuat. Yang dimaksud adalah Babilonia, orang-orang Kasdim akan menyerang mereka. Nanti di akhir saya akan tunjukkan bahwa ancaman Tuhan ini menjadi sebuah kenyataan. Kita kembali ke slide kita. Saudara, sekarang akan kita pelajari Oke. Nah, apa kalau begitu nilai itu? Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Nilai adalah apa yang penting bagi kita.
bersumber dari Allah atau firman-Nya, berguna bagi diri sendiri dan sesama. Nilai adalah apa yang penting bagi saudara. Nilai adalah apa yang penting bagi kita. Karena itu penting maka kita pegang teguh. Karena itu penting maka kita pertahankan. Karena itu penting maka kita akan perjuangkan. Karena itu penting maka kita akan komunikasikan. Dalam hidup bersama kita harus memiliki nilai yang akan kita bangun bersama dan akan kita pegang bersama. Nilai itu disebut kesetiaan atau setia. Nilai itu apa yang penting bagi kita. Oleh sebab itu nilai yang baik harus bersumber dari firman Tuhan. Harus bersumber dari Allah. Pada pasal yang kelima ayat yang ke-11. Mereka tidak memiliki nilai ini. Mereka tidak berpegang teguh kepada nilai ini. Mereka tidak berperilaku seperti nilai yang digariskan oleh Tuhan. Dan Tuhan murka terhadap mereka. Oleh karena nilai ini berasal dari Tuhan, maka nilai ini penting bagi kita dan penting bagi orang lain, penting bagi komunitas kita, penting bagi karier saudara, penting bagi keluarga saudara, penting bagi bangsa ini, penting buat kita semuanya. Nilai itu adalah sesuatu yang penting. Hanya karena ada nilai kejujuran. 50 sen saja. Orang ini mengatakan, mulai minggu depan saya akan masuk gereja Anda. Karena Anda bukan hanya mengajarkan sebuah nilai, tapi Anda hidup dengan nilai-nilai itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nilai yang kita akan bangun di pasal yang kelima ini adalah setia. Katakan setia. Saudara, setia itu apa? Setia itu artinya teguh. Orang yang setia itu orangnya yang teguh. Tidak gampang digoyang, tidak gampang digoncang, tidak gampang terbawa arus. Dia teguh. Pendiriannya teguh. Ada pergumulan dalam perjuangannya, dikasih enggak, kasihkan. Saudara, setia artinya berpegang teguh. Berpegang teguh kepada apa? Berpegang teguh kepada janji. Berpegang teguh kepada hubungan. Ada seorang suami yang bekerja di luar negeri di Malaysia bertahun-tahun untuk membangun kehidupan ekonominya. Istrinya menunggu di rumah dengan sabar. Banyak sih yang goda karena dia cantik. Tapi dia tidak terpengaruh. Dia tetap setia kepada suaminya. Dia tetap setia kepada janjinya. Aku akan pergi hanya untuk kembali. Katanya Rhoma Irama, semakin lama kita berpisah, semakin mesra kita saat berjumpa. Tapi enggak mudah untuk setia. Karena dia cantik, banyak yang goda. Kesepian lagi, hujan-hujan lagi. Halo? Tidak mudah, tapi dia menunggu dengan sabar. Orang yang setia berpegang teguh pada janji. Kalau janji pasti ditepati. Kita janji latihan jam 7, kita datang jam 8 katanya. Saudara, Tuhan ingin kita setia. Orang yang setia berpegang teguh kepada janji. Orang yang setia itu patuh dan taat. Meskipun pekerjaan yang diembannya itu berat. Meskipun tugas yang diembannya itu memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dia tetap taat melakukan. Meskipun posisi yang ia dapati membuat ia diserang kanan kiri muka belakang. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Dia taat. Orang yang setia, dia taat kepada otoritas di atasnya. Orang yang setia taat kepada pimpinan yang di atasnya. Orang yang setia taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Kalau saudara punya pasangan yang setia, luar biasa. Amin. Luar biasa. Carilah pacar yang setia.
ya. Siapa yang harus setia? Semua harus setia. Baik pria maupun wanita. Siapa yang sudah pacaran 5 tahun? Angkat tangan. 7 tahun? 7 hari? Saya setahun 3 kali Pak masalah. Nah saudara, orang yang setia maka di dalam dirinya akan terdapat karakter-karakter ini. Ya, itulah sebabnya nilai kesetiaan itu sangat penting dan dituntut oleh Tuhan. Karena kalau kita melihat di pasal yang kelima, saudara akan dapati paling tidak ada 8 karakter yang harus dimiliki turunan dari nilai kesetiaan itu. Yang pertama apa saudara? Orang yang setia pasti memiliki karakter adil. Adil itu apa? Adil itu sama berat. Tapi ini konotasinya yang bagus. Jangan sampai pacarmu 2. Lah ya opo, yang ini berat. Ini berat, ini cantik, ini cantik. Makanya pacar saya 2, saya adil. Bukan itu maksudnya ya. Itu keliru ya. Nah saudara, jadi adil itu sama berat. Tidak berat sebelah. Gitu. Ya. Kalau yang kelompok ini disayangi, kelompok ini enggak. Kalau teman dekatnya disayangi, itu enggak begitu dekat, enggak. Itu namanya tidak adil. Kita harus adil. Saya juga mengatakan pendeta harus adil. Semua dilayani dengan baik. Saudara menuntut agar kami melayani bagus, baik. Tapi bagaimana? Apakah saudara memberikan kontribusi yang baik? Itu juga keadilan. Gereja suruh melayani dengan baik. Bagaimana partisipasi saudara? Itu keadilan. Saudara, tidak memihak, oh ini teman dekatku, oh itu bukan temanku, gitu ya. Kalaupun kita harus berpihak, maka kita harus berpihak kepada yang benar. Bukan karena dia temanku, dia soulmate-ku, dia sahabat karibku, dia plekku. Bukan, dia anakku, dia temanku, salah. Keliru. Kita sering tidak adil. Hanya karena dia anak kita, waktu salah kita biarin. Tapi karena itu adalah orang yang tidak sepaham dengan kita, salah sedikit kita hajar. Itu tidak adil. Saudara, dan tidak sewenang-wenang. Kita lihat bangsa Israel tidak memiliki itu saudara. Karena apa? Karena dia tidak setia. Dan kita yang setia akan memiliki nilai itu. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Beralihlah ke sana kemari melalui jalan-jalan Yerusalem. Sekarang lihatlah dan perhatikanlah, carilah di tanah-tanah lapangnya. Kalau kamu dapat menemukan seseorang, kalau ada orang yang melakukan keadilan dan mencari kebenaran, maka aku akan mengampuni Yerusalem. Tadi dikatakan oleh karena kamu berperilaku tidak setia, maka aku akan membakar habis Yerusalem. Saya membaca ayat ini teringat peristiwa Sodom dan Gomora. Allah ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, kemudian Abraham berdoa, Tuhan sekiranya ada 50 orang, apa Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, kalau ada 50 orang saya tidak menghancurkannya. Kemudian Abraham tanya, ampunilah kami Tuhan, mengajukan sekali lagi, kalau ada 40 orang, kalau ada 40 orang saya tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Sekali lagi Tuhan, hamba yang adalah tanah ini memohon kepada Tuhan. Kalau ada 30 orang, kalau ada 30 orang saya tidak akan menghancurkan. Mohon maaf sekali lagi, kalau ada 20 orang Tuhan, kalau ada 20 orang saya tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Ini yang terakhir kali Tuhan, kalau ada 10 orang apakah Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang, kalau ada 10 orang aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Sayangnya Abraham berhenti sampai di sini. Kemungkinan yang hidup benar hanya keponakannya saja. Saudara, kamu lari ke sana kemari, kamu lihat di gunung di bawah. Kalau saudara baca seluruh pasal 5 itu sudah dapati orang biasa, orang miskin, orang kaya, pejabat tinggi, orang yang berpendidikan tinggi, semua sama. Tidak ada yang setia. Mereka berlaku tidak adil. Di seluruh negeri ada ketidakadilan. Kalau ada keadilan,
maka aku tidak akan membinasakan Yerusalem. Kalau ada keadilan, aku akan mengampuni Yerusalem. Tapi tidak didapatinya. Kenapa? Karena mereka tidak membangun nilai kesetiaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah engkau bersikap adil? Apakah engkau setia? Tuhan sedang mencari itu dan menilai itu. Nah, saudara, kalau mereka berlaku setia, maka dia akan memiliki karakter yang kedua, tidak munafik. Munafik itu apa? Munafik itu artinya bermuka dua. Bermuka dua yang dimaksud bukan mukanya dua gitu, enggak gitu. Kalau ngomong sama kita, mulutnya ngomong A, di hatinya B. Di depan kita ngomong yang baik, di luar kita ngomong yang tidak baik. Dia berkata yang benar di mulutnya, tapi di hatinya berkata yang tidak benar. Jadi orang ini tergolong orang yang tidak memiliki integritas. Dia bermuka dua. Dia tidak pernah jujur. Lain di bibir, lain di hati. Orang yang tidak setia, orang itu munafik. Orang yang munafik bermuka dua. Ya saudara. Nah, bangsa Israel munafik. Sudah perhatikan ayat yang kedua dari pasal yang kelima. Kita baca sama-sama di sini. 1, 2, 3. Meskipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, mereka itu bersumpah palsu. Jadi kehidupan keagamaannya juga palsu. Bajunya pakai baju agama tapi perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Kalau Tuhan melihat saudara yang ada di sini, ini orang Salum kayaknya beda ya. Kok punya topeng tapi enggak full gitu. Ya, tapi saya tahu ini guruan dia, saudara. Jadi kita orang yang munafik suka pakai topeng untuk menutupi apa yang sebenarnya. Kalau didapati banyak umat yang bertopeng, entah topeng Malangan, topeng Kalimantanan, topeng mana, sama saja. Saudara, orang yang munafik selalu bermuka dua. Saya akan memberitahukan kepada saudara, ini sebuah pernyataan dari seorang yang hebat di luar kita, tapi bagus gitu ya. Ada seorang kata. Mari kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia ialah yang bermuka dua. Dia datang pada satu kaum dengan muka sekian dan dengan kelompok lain bermuka yang lain. Jadi orang yang bermuka dua itu adalah manusia yang paling buruk, kata Imam Bukhari. Saudara, nilai ini bersifat umum. Oleh sebab itu Allah berikan kepada orang yang berbeda dari bangsa yang berbeda, bahkan agama yang berbeda juga. Seburuk-buruknya orang adalah mereka yang bermuka dua. Oleh sebab itu kalau kita bermuka dua, kita munafik, kita adalah orang yang paling buruk. Semakin banyak orang munafik di komunitas kita, di keluarga kita, di gereja kita, kondisinya menjadi tidak bagus. Mari kita membangun nilai kesetiaan dan mengembangkan karakter yang kedua, tidak munafik. Yang ketiga, saudara, orang yang setia pasti akan memiliki karakter yang ketiga, tidak keras kepala. Coba pegang kepala masing-masing, keras atau enggak? Maksudnya bukan itu. Kalau sudah tua pasti akan keras. Kalau baru lahir, tapi maksudnya bukan itu. Keras kepala itu apa Pak Amsal? Keras kepala itu tidak mau menuruti nasihat, semaunya sendiri.
Tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, tidak mau mendengarkan nasihat guru, tidak mau mendengarkan nasihat pendeta, tidak mau mendengarkan nasihat firman Allah. Semaunya sendiri. Orang yang keras kepala artinya orang yang tegar tengkuknya. Orang yang berkepala batu. Pokoknya bahasa Malangannya ndablek, ndendeng, badung, keras kepala. Nah saudara, siapa yang bisa keras kepala? Sama, cewek juga bisa keras kepala, cowok juga bisa keras kepala. Kita lihat seluruh bangsa ini sudah keras kepala. Mari kita baca ayatnya. Ayat yang keempat dari pasal yang kelima. 1, 2, 3. Sesungguhnya yang dituntut oleh Tuhan ialah nilai kesetiaan. Tuhan memukul kamu tapi kamu tidak peduli. Ia meremukkan kamu tapi kamu tidak mau diajar. Kamu keras kepala dan tak mau bertobat dari dosa-dosamu. Tuhan sudah memukul, Tuhan menghajar. Yang pertama Tuhan menunda dirus hujan, Tuhan kemudian memberikan hukuman ini dan lain sebagainya, tapi mereka keras kepala. Mereka tidak mau diajar, tidak mau dinasehati. Mereka keras kepala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus membangun nilai kesetiaan, karena yang setia berarti dia memiliki karakter tidak keras kepala. Dalam terjemahan yang lain, keras kepala itu adalah hatinya keras. Kebalikan dengan hati yang keras adalah hati daging, hati yang lembut, hati yang mau diajar, mau dinasehati, mau diperbaiki. Bukankah setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kesalahan. Kita menyadari bahwa kita masih perlu untuk dibina oleh Tuhan. Oleh satu setiap firman Allah yang datang atas kita dalam rangka dan maksud itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah berada di penghujung akhir khotbah. Tidak banyak, karena ini yang harus kita lakukan jauh lebih banyak. Saudara, akibat dari tidak memiliki dan berpegang pada nilai setia, apa saudara? Fatal. Tadi dikatakan pada pasal 5 ayat 15 ada ancaman. Kalau kamu tidak mau membangun nilai kesetiaan itu, maka firmanku akan menjadi api yang menghanguskan. Aku akan mendatangkan orang dari barat, bangsa dari barat yang kuat yang dimaksud adalah Babilonia, untuk melululantakkan dan menghanguskan Yerusalem. Maka sekarang Tuhan tidak mau menunda lagi. Mereka tadi berkata, oh Tuhan sudah ngomong banyak tapi nggak pernah terrealisasi. Tidak ada peperangan, tidak ada kelaparan, tidak ada penyakit sampar. Kami baik-baik saja meskipun kami berlaku tidak setia. Sekarang kita lihat pada pasal 39, apa yang diancamkan pada pasal yang kelima tadi terbukti. Mari kita persiapkan pasal kelima ayat yang pasal 39 ayat yang pertama. Mari saudara perhatikan bersama-sama, kita baca ya. 1, 2, 3. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Sampai di sini dulu, jangan kembali ke atas. Saudara lihat, karena ini adalah kota berkubu, maka dilakukan pengepungan supaya bangsa ini makin lemah. Tahun ke-9 datang, robohnya tahun ke-11. Berapa tahun? Iya, 2 tahun. Jadi selama 2 tahun mereka tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, tidak bisa keluar, maka mereka kehabisan perbekalan. Itulah sebabnya pada tahun yang ke-11 pecah. Saudara-saudara, ayo terus. Dalam tahun yang ke-11, nah itu pemerintahan Sedekia, dalam bulan yang keempat
pada tanggal 9, waduh detail, bulan itu terbelahlah tembok kota itu. Terus maka datanglah para perwira Raja Babel itu. Lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal, Sareser, pembesar dari Sin Nagir, panglima. Dan Nebuzaradan, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Terus melihat mereka semuanya, maka Sedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan taman raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Terus tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Sedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat. Ini adalah pusat komando kepada Nebukadnezar, Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Ini hukumannya, saudara. Raja Babel menyuruh apa, saudara? Menyembelih anak-anak Sedekia di mana? Di depan matanya, di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh raja-raja Babel. Nah saudara, kemudian mata Sedekia dicungkil, dibutakannya. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Belum cukup. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Terus kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak dan sisa-sisa para pekerja tangan, orang-orang terampil. Terus, tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikan nyala kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Saudara, akibat tidak memiliki, membangun dan berpegang pada nilai-nilai kesetiaan kepada Tuhan dan firman serta sesama, mereka dihukum. Ancamannya, firmanku akan menjadi api dan kamu akan menjadi kayu. Seluruh Yerusalem akan dibakar habis. Kota itu dibakar habis, dilululantakkan. Mereka yang mengatakan Tuhan tidak berbuat apa-apa, mereka kecewa, tapi nasi sudah menjadi bubur, kesempatan sudah tidak ada lagi. Sedekia sebagai pihak yang bertanggung jawab dicungkil matanya, anak-anak dan keluarganya disembelih di depan matanya sendiri, pembesar-pembesarnya disembelih, kotanya dibakar habis, hanya disisakan orang-orang miskin. Mari kita menjadi bijak supaya Tuhan mendapati kita setia kepadanya. Khotbah ini pendek, tapi tugas kita sangat panjang dan berat. Pujian yang sebentar kita akan naikkan harusnya menjadi komitmen kita bersama bahwa kita akan berlaku setia kepada Tuhan. Generasi Yeremia adalah generasi yang setia. Generasi Yeremia berperilaku setia. Kalau saudara mendapati dirimu tidak setia hari ini, masih ada kesempatan. Perlu berapa nabi untuk mengingatkan mereka. Perlu waktu yang cukup panjang untuk memperingatkan mereka. Kita tidak tahu waktu yang diberikan Tuhan kepada kita sampai kapan. Tapi akan lebih bijak kalau hari ini saudara merespon kebenaran firman Allah dan berkomitmen setia
seperti pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapimu, Haleluya. menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Kita katakan dengan tulus dan penuh pengertian. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Tetap setia melayani-Mu. Biar Tuhan mendapati kita setia. Kalau Allah mendapati kita tidak setia, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ini kami Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk setia kepadamu. Kita larama ya Ku mau setia Tuhan. Kira larama ya Mari seperti Maria menangis di hadapan Allah. Ampuni kami, selama ini kami kurang setia Tuhan. Kami sering bermuka dua, kami sering keras kepala. Betapa mengerikan akibat perilaku tidak setia. Jangan kita mengorbankan keluarga kita, masa depan kita, pelayanan kita, gereja kita, komunitas kita, dan bangsa kita. Terlalu banyak orang yang tidak setia. Tidak setia pada konstitusi, tidak setia kepada peraturan,
tidak setia kepada apa yang sudah dijanjikan. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Saat Allah berkeliling di antara kita, kami berdoa dan berharap Tuhan mendapati kita orang-orang yang setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Mari kita bersimpu di bawah kaki Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Kami tidak mau seperti Israel. Sampai akhir ku menutup mata. Kami akan setia pada pasangan kami Tuhan. Kami akan setia kepada orang tua dan anak-anak kami. Kami akan setia untuk pelayanan kami Tuhan. Kami akan setia kepada Tuhan. Meskipun ada tantangan dan kesulitan, kami tidak mau meninggalkan Engkau dan pelayanan ini. Kami mau setia kepada Tuhan sampai akhir. Haleluya. Iralamayase. Kalau engkau sudah memutuskan untuk tidak setia, hari ini mari kita merubah, kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Setia melayani Dia, setia beribadah, setia menjalankan tanggung jawab di tempat kerja saudara masing-masing. Supaya banyak orang memuliakan Allah. Jangan bermuka dua. Melayanimu, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, ini komitmen kami. Kami akan berperilaku setia. Sebagai generasi Yeremia, kami akan setia seperti Yeremia. Supaya kami dapat menyelamatkan banyak orang. Kota kami, bangsa kami, dan gereja kami, keluarga kami, institusi di mana kami bekerja. Tuhan tolong kami semuanya. Mampukan dan kuatkan kami untuk memiliki kesetiaan. Inilah nilai yang akan kami bangun dan kami akan perjuangkan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang berjanji untuk setia, katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi dan silakan duduk Bapak Ibu. Pagi ini, pada hari ini kita telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bagi kita. Mari kita bangun nilai-nilai kesetiaan kita kepada Tuhan, berpegang teguh kepada janji Tuhan, karena janji Tuhan ini ya dan amin, patuh dan taat. Lalu kita terus membangun nilai-nilai kesetiaan kita kepada Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa. Maka kita akan setia kepada keluarga kita, setia kepada pelayanan, setia kepada pekerjaan kita, bahkan dimanapun kita berada, kita akan setia sampai akhir hidup kita. Orang yang membangun nilai-nilai kesetiaan akan melahirkan satu karakter yang luar biasa. Semakin hari kita semakin dibentuk menjadi seperti Kristus dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang telah memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya akan memberikan satu pengumuman. Setelah ibadah selesai, ada sosialisasi gambar dan rap pembangunan GEJA Salom yang dimulai jam 11 siang, tempat di gereja.
Lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 kita akan bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus melalui ibadah Jumat Agung yang akan dimulai jam 8 pagi. Ibadah hanya 1 kali saja. Mohon diperhatikan supaya tidak lupa, ibadah hanya 1 kali saja jam 8 pagi yang disertai dengan perjamuan kudus. Lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 ada ibadah doa dan puasa yang akan dimulai jam 10 pagi. Lalu kemudian pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 ada ibadah Paskah yang akan dimulai jam 8 pagi. Ibadah juga hanya 1 kali saja. Dimohon kehadirannya untuk bisa tepat waktu. Kemudian bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang akan mempersembahkan telur-telur Paskah masih ada waktu sampai hari Jumat. Bisa diserahkan ke Ibu Lilin atau ke Ibu Duma atau Ibu Atik di gereja. Puji Tuhan. Pada hari ini panitia pembangunan Gereja Shalom akan menampilkan bagi Bapak Ibu sekalian yang telah membangun untuk bantu persembahan untuk pembangunan Gereja Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah memberikan persembahan pembangunan. Kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Lalu kemudian saat hari ini saya akan membacakan draft panitia Hari Besar Gereja Shalom atau susunan panitia Natal tahun 2021. Penasihat Bapak Martin Pelupesi, penanggung jawab Bapak Pendeta Amsal Siswadi, Ketua Panitia Ibu Lilin, Sekretaris 1 Saudari Ika, Sekretaris 2 Ibu Duma, Bendahara 1 Ibu Sagala, Bendahara 2 Ibu Ismiati, kemudian acara Ibu Mita Handoko, kemudian konsumsi Bapak Sugeng, dekorasi Bapak Fran, multimedia Saudara Randi, keamanan Bapak Sri Waluyo, dokumentasi Saudara Moses, kemudian soundman Bapak Pran. Mari kita dukung dalam doa panitia yang sudah terbentuk ini agar supaya diberkati oleh Tuhan hari-hari besar yang akan kita jalankan, baik itu Paskah, HUT Gereja, perayaan Natal, ibadah Natal, tutup tahun diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Lalu hari ini Bapak Ibu akan memberikan persembahan, baik itu persepuluhan, kas gereja maupun pembangunan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian pengumuman sudah kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala yang akan mengakhiri ibadah kita sekaligus doa berkat bagi kita semua. Baik, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih buat saudara yang baru pertama kali hadir dan baru 2 kali ini hadir. Kami sangat senang. Mari kita akan berdoa, memberikan doa kita untuk persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya
akhir ibadah kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan, baik persepuluhan khusus untuk pembangunan maupun kolekte. Kiranya Allah berkenan menerima persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Doa kami kiranya Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali umat-Mu yang sudah memberikan persembahan hari ini. Berkati usaha mereka, karier, mata pencarian, studi mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya ya Bapa, Engkau memberkati rencana Hari Raya Jumat Agung dan Hari Raya Paskah. Memberkati hamba-hambamu panitia tahun 2021 dan juga para pelayan Tuhan yang akan melayani di 2 event penting ini. Beri cuaca yang cerah, berkati hamba-hambamu yang sudah memberikan persembahan dalam bentuk-bentuk yang lain terkait dengan pembangunan rumah ibadah dan perayaan Paskah dan Jumat Agung. Akhirnya ya Tuhan, berkati perjalanan kami pulang sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga dan melanjutkan aktivitas. Sekarang dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat rasuli. Pulanglah, terimalah kiranya segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan, serta penghiburan Allah Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami